ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada siang hari ini adalah minggu pertama dari bulan Safar. Setelah Muharram, bulan Safar, kemudian Rabiul Awal. Tidak terasa baru kemarin kita merayakan bertasyakur tahun baru Islam, sekarang sudah masuk bulan Safar. Artinya memang waktu itu sangat cepat, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat duduk bersama-sama meneruskan pengajian kita ayat 235 dari suratul Baqarah. Tadi sudah kita baca bersama, dan semoga setiap huruf yang tadi telah kita baca bersama-sama menjadi tabungan tambahan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an. Nah, kita di situ tempatnya. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah yang belajar Al-Quran. Ta'allama itu bahasa Arab, bentukannya tafa'ul, ya. Tafa'ul itu ifadahnya takalluf. Artinya ta'allum itu atau ta'allama itu belajar sungguh-sungguh. Jadi kalau sekedar pengisi waktu, ya, sekedar iseng-iseng, itu bukan ta'allam Al-Quran. Jadi ta'allama itu di dalamnya ada kesungguhan, ada niat, ada kesabaran, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga sampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan 10 pahala. Mudah-mudahan dua berkah hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW ini dapat kita peroleh. Yang penting bapak-bapak saudara, sisihkan waktu, ya, dengan betul-betul berniat. Jadi memang niat kita belajar Al-Quran, ya. Kan innamal a'malu binniyat itu salah satu maknanya, kata para ulama, adalah bahwa sebuah amal yang bentuk lahiriahnya sama, ya, yang tenaga dikeluarkannya juga sama oleh dua orang, itu bisa beda hasilnya. Yang satu lebih hebat. Kenapa? Yang membedakannya adalah karena niatnya lebih kokoh. Jadi kalau ada orang belajar nih dari rumah, dia bukan niatnya belajar, tapi sampai masjid kemudian, saya mau ikutlah gitu, dapat dia pahala. Tapi akan lebih bagus lagi kalau memang dari rumah, begitu dia tahu bahwa di masjid itu ada pengajian misalnya, dia pasang niat, saya nawaitu, saya memang berniat gitu untuk mengaji. Jadi beda kalau dengan orang yang datang ke masjid, tahu ada pengajian tapi ya nanti gimana lah, tentatif kalau bahasa sekarang, bisa ikut bisa enggak gitu.
dapat pahala dua-duanya, tapi kekuatan niat yang pertama itu lebih hebat. Nah, di situ dia lebih mulia insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat yang dia pasang itu lebih kokoh. Nah, Bapak-bapak, Saudara, jadi penting ya ini pengingat untuk diri saya dan Anda. Kita itu scrolling medsos itu sampai berjam-jam kadang. Ya, melihat berita di online itu ya Allah, kalau belum baca online hari ini kayak ada yang kurang rasanya. Pertanyaannya, apakah ada rasa yang sama ketika kita tidak membaca Al-Quran di hari itu? Nah, yang bisa jawab diri kita masing-masing. Itu pertanyaan yang sangat sederhana ya. Apakah rasa di hatimu sama ketika engkau luput melihat perkembangan berita dunia yang mutakhir ya, seperti halnya ketika engkau luput membaca kitabullah dalam satu hari satu malam. Karena itu mari kita pasang niat ya Bapak-bapak. Caranya macam-macam ya. Bisa caranya dari rumah kita, kalau misalnya nggak bisa berangkat, kita buka saja bahan pengajian ya. Ada kajian-kajian di dalam handphone kita buka tentang kitabullah, tentang sunnah Rasul, tentang ajaran para ulama, dengan niat kita mengaji. Dengan niat kita yang mengaji ya. Kalau kata Imam Ghazali bahkan dulu beliau mengatakan, dan ini merupakan sesuatu yang telah ya menjadi tradisi para ulama, saya niatkan siapapun orang yang membaca kitab saya, walaupun jaraknya saya dengan dia sudah kornun itu maksudnya 1 abad ya atau lebih, maka saya niatkan dia adalah murid saya dan nanti dia akan jumpa sama saya di akhirat sebagai guru dan murid gitu. Demikian juga Rasulullah SAW kan juga menganggap kita ini kekasihnya ya. Jadi siapapun yang mengimaniku, kata Nabi, tidak pernah jumpa dengan aku, tapi dia mengimaniku, dia meyakiniku, itu kekasih-kekasihku. Nah, jadi dari manapun kita pasang niat, insya Allah kita akan ketemu ya dengan ulama itu. Apalagi kita membaca hadis, niat kita duduk di depan Nabi, kita membaca hadis dengan penuh ta'zim, dengan penuh kehusyuan, seakan-akan Nabi di depan kita ya. Maka insya Allah nyambung keberkahannya. Nah, jadi caranya macam-macam. Ini termasuk salah satu caranya ya. Kita mengaji Al-Quran seperti ini, salah satu cara kita belajar Al-Quran. Jumlah ayatnya bisa macam-macam. Kalau zaman Nabi ya, dan diteruskan zaman para sahabat, salah satu cara yang ditradisikan itu sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami ya. Beliau mengatakan kita itu belajar Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dan masa para sahabat. Kami membaca itu biasanya 10 ayatin minal Quran. Yang kami baca itu 10 ayat. Dan lam nujawizha ya, kami tidak beralih ke 10 ayat berikutnya hatta nata'allama ma fiha minal ilmi wal amal, sampai yang isi yang 10 ayat itu sudah kami fahami kandungannya dan kemudian pengamalannya. Fata'allamnal Qur'an wal ilma wal amal. Dengan metode itu, kata beliau, kami mendapatkan 3 hal sekaligus, yaitu mendapatkan belajar Qur'annya, membacanya, lalu mendapatkan pahala ilmunya, memahami isinya, dan juga mendapatkan pahala mengamalkannya. Nah, itu cara ya zaman dulu. Jadi kita sesuaikan saja. Entah misalnya seperti kita ini, kita bisa baca 1 ayat, 2 ayat nggak masalah ya. Mau 1 ayat, 2 ayat, yang penting tetap dengan niat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah berkahi. Bapak-bapak, saudara, Allah Ta'ala dalam ayat ini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wala junaha alaikum. Dan tidak ada junah ay dzamba ya, au uqubata, tidak ada dosa, tidak ada salah, alaikum, atas kalian semua, fima arradtum bihi, di dalam apa yang engkau sampaikan,
yaitu meminang dengan cara ta'rid atau sindiran. Min khitbatin nisa, dari perempuan-perempuan. Perempuan yang mana maksudnya ini? Ada di ayat sebelumnya, yaitu perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya, ya. Jadi ketika dia masih masa iddah, jadi begini, secara umum kalau perempuan masih dalam masa iddah itu nggak boleh diganggu. Secara umum, ya, dalam masa iddah tidak boleh diganggu, ya. Ketika dia talaknya talak roja'i, masih bisa kembali ke suaminya, nggak boleh diganggu. Jadi dia hukumnya itu masih kapan saja suaminya bisa balik. Jadi jangan diganggu, lirik-lirik nggak boleh, apalagi ngomong. Sehalus apapun nggak usah, banyak perempuan yang lain, ya. Kalau masih iddah, kecuali kalau cerainya itu, ya, adalah pertama cerai mati, ya, kan meninggal tuh, berarti kan udah nggak bisa balik. Maka ketika dia masih dalam masa iddah, nah ini diatur, ya, boleh kalau misalnya ada yang berminat gitu, ya, melamarnya tapi dengan bahasa sindiran. Nanti kalau selesai iddah kita bareng-bareng ya, misalnya, boleh itu. Atau yang cerainya itu tolak bain, ya, tolak bain artinya yang tidak bisa kembali lagi ke suaminya. Dia punya iddah tapi tidak bisa balik. Siapa itu? Yang talak 3, ya, dia talak 3, maka dia punya iddah tapi dia tidak bisa balik ke suaminya. Jadi kalau perempuan talaknya adalah karena talak mati suaminya atau talaknya talak bain seperti talak 3, maka ketika masa iddahnya dia boleh didekati tapi dengan cara yang sangat halus, ya, sangat halus. Masya Allah, Al-Quran itu adab isinya, ya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya masalah halal haram, tapi kepantasan, keindahan, kelayakan. Jadi jangan main hantam kromo, ya. Islam itu bukan hanya halal haram, tapi juga pantas tidak pantas, adab, kesopanan, tata cara, ya. Nah di sini diatur. Ma'ajmalal Islam, ya, indah sekali Islam ini. Au aknantum fi anfusikum, gitu. Atau kamu sembunyikan, ya. Jadi ada 2 pilihan. Kalau misalnya ada perempuan yang masih iddahnya iddah mati suaminya, maka kalau ada laki-laki yang berminat untuk meminangnya, boleh meminangnya ketika iddah itu dengan cara yang halus. Atau aknantum fi anfusikum, udah nggak usah ngomong dulu, simpan saja di hatimu. Alimallahu annakum satadhkurunahunna, Allah Maha tahu bahwa sesungguhnya kamu, ya, akan menyampaikannya kepada mereka. Walakin la tuwa'iduhunna, namun, ini batasan, ya, walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa. Tapi jangan bikin-bikin yang melampaui batas. Janji-janji mau menikahi dia, jangan dulu, ya. Ya, pakai cara yang halus saja, kata-kata sindiran. Jangan sampai pada komitmen yang sudah pasti atau dengan kata-kata yang tegas. Kenapa? Karena Islam itu tetap, ya, memberikan penghormatan. Jadi Islam ini hebat, ya. Di dalam rumusan para ulama disebutkan gini, ada kaidah tentang manusia. Innalil insani hurmatan innalil hayyi apa? Inna lil insani hurmatan fil hayat kama anna lahu hurmatan fil mamat. Atau dalam bentuk yang lain, inna lil mayyiti hurmatan ka hurmatil hayyi. Jadi dalam Islam itu yang namanya manusia ketika sudah meninggal pun dia masih tetap ada kehormatannya. Makanya tidak ada sholat yang boleh ada manusia di depan kecuali sholat jenazah. Kalau namanya sholat yang lain, itu siapapun, ya, tidak boleh ada di depan imam. Mau sealim apapun dia nggak boleh. Mau orang tua, mau guru besar apa, begitu ada imam bersih depannya. Kiblat harus bersih.
menghadap kiblat. Ya tentu dalam batasan ya, dalam batasan. Tapi untuk sholat jenazah ditaruh di depan imam, di depan kita itu ditaruh. Kata ulama ada dua sebabnya. Mengapa jenazah itu diletakkan di depan imam, di depan orang-orang sholat jenazah? Pertama adalah tazkiron wa mau'izatan, mengingatkan imam dan yang makmum itu, Bapak, Anda juga akan nyusul ini, gitu. Anda akan menyusul dia juga, gitu. Lalu yang kedua, takkidan bi anna lil mayyiti hurmatan ka hurmatil hayy. Yang kedua adalah penegasan bahwa yang namanya manusia itu tetap punya kehormatan walaupun dia sudah meninggal dunia. Makanya bapak-bapak saudara, saya itu kadang-kadang heran ya, kalau ada orang misalnya menyebarkan foto-foto di medsos orang meninggal, kecelakaan ya, disebarkan fotonya gitu. Buat apa? Ada yang terakhir itu yang dapat musibah itu, yang di Lakban, almarhum itu. Kita lihat di medsos disebarkan fotonya, coba orang di Lakban. Buat apa? Coba kita bayangkan kita yang sedang di tempat itu, mau enggak foto kita disebarkan? Jangan. Bapak-bapak, jangan kita melakukan hal-hal yang membuat kita nanti berat pertanggungjawaban depan Allah. Nanti dia akan minta keadilan depan Allah. Kita sebarin di handphone supaya seakan-akan orang yang update selalu, paling update, paling cepat menyebarkan foto apa segala macam, orang luka, orang apa, orang mati apa. Jangan. Buat apa? Dalam Islam itu menyebarkan sesuatu itu bukan hanya berdasarkan kebenaran, tapi harus berdasarkan kemanfaatan. Kita punya tetangga disabel misalnya, mohon maaf ya, mohon maaf, kita punya tetangga disabel misalnya pincang misalnya ya, pincang. Terus kita kemana-mana bilang, saya punya tetangga pincang, ini tetangga saya itu pincang, itu yang pincang itu tetangga saya. Baik enggak mengatakan itu? Tidak, dalam Islam itu nggak boleh. Loh, tapi kan benar dia pincang, iya, tapi manfaatnya apa? Cuman menceritakan kepincangan orang, apa manfaatnya? Maka tajrih ya, artinya sesuatu keburukan disampaikan tentang keburukan orang dalam Islam itu, atau kekurangan orang, itu harus ada tujuan yang masyru'. Misalnya kalau foto kayak tadi itu untuk kepentingan otopsi antara dokter misalnya kayak penegak hukum gitu, foto masing-masing anggota badannya lalu dianalisa di laboratorium, itu memang. Tapi kalau buat kita apa untungnya? Apa untungnya coba teman-teman Anda? Nggak ada untungnya. Jadi mari kita jaga ya, mari kita jaga. Nah di sini bagian dari menjaga itu nih, ayat ini Masya Allah tabarakallah ya, walaupun dia berbicara tentang hukum yang spesifik tentang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan berada dalam masa iddah, apa-apa yang harus dia jaga ya, lalu sikap orang kepada dia seperti apa, itu hukum asalnya. Tetapi ternyata ayat ini juga mengajarkan kita adab, bagaimana Islam memandang kehormatan manusia. Bahkan pun ketika manusia itu sudah meninggal dunia, ya dia tetap manusia, ada kehormatannya. Maka tetap dalam masa iddah itu jangan diganggu bekas istrinya itu ya, yang cerai mati. Demikian juga yang sudah talak 3, walaupun tidak bisa kembali, kan sudah tidak bisa kembali, tapi tetap, karena orangnya kan masih ada, jadi ada tetap disisakan oleh agama itu, yaitu penghormatan ya. Nah ini pelajaran untuk kita di dalam kita bermuamalah ya. Karena dalam Islam itu kan Tuan Guru nggih, kadang dan bahkan kaidah ulama ya, bahwa urusan antara manusia itu jauh lebih ribet ya.
Jadi disebutkan kalau huququllah itu mabniyatun alal musamahah. Kalau hubungan kita sama Allah itu adalah asasnya kelapangan dan kemaafan Allah. Jadi kalau sholat kita, ya, baik buruknya, bahkan mohon maaf kalau misalnya ada yang pernah malas sholat dalam hidupnya, bagaimana ngerapiinnya? Tobat. Kalau benar-benar tobat, nggak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Ya, selain mensekutukan Allah, pasti diampuni oleh Allah. Karena apa? Kalau urusan sama Allah itu musamahah. Jadi asasnya adalah kemaafan dari Allah Ta'ala kepada kita. Tapi kalau hukukul ibad antara kita nih manusia, mabniyatun alal musyahanah, itu asasnya adalah tarik menarik. Asasnya itu saling menuntut. Asasnya itu saling menghitung. Makanya jangan kita zolimin orang. Jangan, saya dapat untung nih, padahal dengan diam-diam. Misalnya kita berdagang, jual KW, bilang nomor 1, dapat uang, yang kita kasih barangnya KW. Sampai rumah bangga kita, wah saya bisa jual barang KW, harganya harga ori. Hati-hati, nanti itu akan dituntut nanti, ya. Jadi nggak ada nama kadaluarsa untuk hak manusia. Tidak ada nama kadaluarsa, ya. Oleh karena itu dalam Islam itu kan rumusan-rumusannya sampai, ya ini mohon maaf ya, sampai dalam masalah misalnya ini kan babnya pernikahan, ya. Kalau ada seorang laki-laki, dia apabila tidak menikah dia khawatir berzina. Tapi kalau menikah dia khawatir menzolimi istri yang akan dia nikahi itu. Maka apa yang harus dia lakukan? Tetap nikah atau tidak nikah? Coba. Kalau tidak menikah, ya, illam yatazawwaj khafa ala nafsihi az-zina. Wa in tazawwaja khafa ayazlima zawjatahu. Kalau dia tidak menikah, dia takut jatuh pada zina. Kalau menikah, dia takut akan menzolimi istrinya, karena dia tahu persis dia nggak bisa menunaikan hak istrinya. Apa yang harus dia lakukan? Menikah apa enggak? Hah? Tidak. Ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena kalau menzolimi manusia itu berat urusannya. Kalau kepleset sampai yang paling buruk yang tadi itu, misalnya nauzubillah, dia bisa minta ampun, tobat sama Allah. Itu rumusan ulama. Jadi ulama itu sampai me-exercise kemungkinan-kemungkinan. Kalau begini mana yang didahulukan, dan semua jumhur ulama mengatakan dia tidak boleh menikah. Kenapa? Karena kalau dia menikah dia tahu bakal menzolimi istrinya, nggak boleh dia menikah. Loh, tapi dia khawatir berzina, itu urusannya dia nanti sama Allah. Begitu kira-kira, ya. Bagaimana kita pentingnya untuk menjaga kehormatan orang, sehingga kalau ada misalnya kita melihat suatu kezoliman yang menimpa seseorang atau suatu musibah, lalu kemudian musibah itu hilang, ya kita bersyukur, kita senang, apapun sebabnya. Misalnya, ya, yang sekarang lagi ribut di Indonesia ini kan, ada seorang yang dihukum kemarin, Bapak Tom Lembong itu kan. Lalu kita dan banyak masyarakat merasa, aduh, ini harusnya dia nggak salah ini, ya. Maka ketika hari ini kita mendengar berita, wah dia diberikan abolisi oleh presiden, maka kita harus bersyukur, ya. Dan tidak perlu lagi kita berpanjang-panjang untuk kasus itu, dalam arti wah panjang, kita nggak usah, sudah cukup. Yang penting apa? Kaidah Islamnya ad-dararu yuzal, kemudaratannya sudah dihilangkan. Kan itu yang paling penting, ya. Yang paling penting kan beliaunya bisa balik ke keluarganya, ya. Dia tidak jadi menjalani hukuman yang menurut banyak masyarakat itu nggak pantas, ya. Dia bisa kembali kepada keluarga, itu yang paling penting. Hal-hal yang lain, analisa ini itu urusan berikutnya. Tapi yang paling asas, ya, adalah bahwa beliaunya sudah bisa kembali dan tidak
menjalani sesuatu yang memang bukan beliau yang bersalah, misalnya kayak begitu. Nah, jadi intinya adalah segala sesuatu yang menyangkut kehormatan, ya, harkat dan martabat manusia itu sangat dijaga oleh Islam, sehingga ya kita diingatkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat hajatul wada, ya, al muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Orang yang beriman itu satu sama lain dan juga sesama manusia, kita tidak boleh saling, ya, damuhu menumpahkan darah, melukai fisik, maluhu merampas harta satu sama lain, irduhu merusak kehormatan satu sama lain. Ini kalau 3 hal ini kita bisa jaga, mungkin hampir semua urusan kita di dunia selesai, ya. Tidak usah nyakitin orang, jangan rampas harta yang bukan hak kita, dan jangan merusak kehormatan orang. Wallahu a'lam bissawab. Wala wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, dan ketahuilah sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui ma fi anfusikum, apa saja yang ada di dalam diri kalian, fahdharuh maka takutlah kepadanya, ya. Takutlah kepadanya itu artinya kalau di sini kata para ulama, karena di sini menyebut tentang al-anfus. Al-anfus itu artinya hati, jiwa. Maka potongan ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan simpan sesuatu yang buruk di hati kita. Jangan ada menyimpan niat dendam sama orang. Jangan menyimpan dengki sama orang. Jangan menyimpan hasad sama orang. Hati itu kata ulama maudhi'u nazarir rabb, itu tempat yang dipandang oleh Allah. Jangan sampai Allah memandang hati kita, ternyata yang ditemukan di situ barang-barang yang aneh. Ya, di situ ada kekufuran, ada kesombongan, ada kebencian, barang-barang yang merusak lah. Maka potongan ayat ini pengingat bagi kita, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Jaga dan rawat hati kita sebaik-baiknya, bersihkan dari hal-hal yang buruk supaya Allah menemukannya selalu dalam keadaan yang baik. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengampuni serta Maha lembut, Maha halus kepada hamba-hambanya. Bapak-bapak saudara, banyak ayat yang berisikan tentang sesuatu hukum yang biasanya banyak manusia sering melanggarnya, ya. Ayat-ayat itu sering ditutup dengan ayat al-jamal, ayat ar-rahmah, ayat al-ghufran. Jadi Allah seakan-akan mengatakan, begini ya, yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Urusan perempuan laki itu A, B, C boleh, yang ini haram, nggak boleh. Tetapi Allah yang menciptakan kita tahu bahwa banyak di antara kita itu bisa salah dalam hal-hal itu, ya. Urusan laki-laki perempuan, maka di ujung ayat itu banyak ayatnya itu innallaha ghafurur rahim. Di sini wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ya, intinya adalah kalaupun kalian, misalnya kita ini ada 1-2 hal salah, khilaf apa, cepat taubat kepada Allah. Allah Maha mengampuni. Allah Maha mengampuni, Allah Maha menerima taubat. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita ambil, ya, dari ayat ini. Tetapi bapak-bapak saudara, sebagaimana yang sering kita bahas, ya, bahwa pengajian Jumat ini adalah muqaddimah saja. Ini pengantar. Jadi sampai rumah nanti tolong kalau bisa dibuka lagi ayat 235 ini, dibaca berulang-ulang, ya. Al-Quran itu setiap kali dibaca cahayanya akan terbaharu, cahayanya akan terus datang. Cahaya yang kedua beda dari cahaya yang pertama. Itulah barakatul Quran. Wallahu a'lam bissawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una.
Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina wa anisa wahdatina wa syafi'ana yaumal qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita. Mari kita sama-sama tutup membaca doa kafaratul majlis.